Eh, Selamat siang Pak Bude, selamat siang teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami terkait ujian tengah semester basis data lanjutan, di mana kami mengambil database absensi kampus. Sebelum lanjut ke presentasi, sebaiknya kami memperkenalkan diri kami. Saya Sirulus Krisana Putra Arsam dengan akhir NIM 019. Saya Exelus Moreno dengan akhir NIM 074. Dan saya Nicholas Triputra Mentari dengan ekor NIM 013. Selanjutnya kami akan menjelaskan mengenai ERD dari database absensi kampus. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ari. Oke, teman-teman, jadi Pak Buda, jadi di sini saya akan menjelaskan ERD dari proyek kami. Untuk entitasnya itu ada beberapa entitas yang kami pakai di sini. Yang pertama itu ruangan, dan untuk atributnya itu yang cuma dua, yaitu ID ruangan sama nama ruangan. Untuk entitas yang kedua ini mata kuliah, yaitu entitasnya itu terdiri dari tiga, yaitu ID mata kuliah serta SKS, dan yang ketiga itu ID mata kuliah. Yang ketiga ini semester, yang dimana atributnya itu dua, yaitu ID semester dan juga semester. Untuk yang ketiga ini kelas, yang dimana atribut dari kelas itu sendiri terdiri dari dua, yaitu ID kelas sama kelas. Yang berikutnya ini untuk mahasiswa, yang dimana mahasiswa ini terdiri dari 8 atribut, yang dimana pertama itu ID mahasiswa, yang kedua QR kode, yang ketiga alamat, dan juga yang keempat ini nomor HP, dan berikutnya email, terus tempat tanggal lahir, dan juga nama serta jurusan. Setelah mata kuliah ini ada atribut selanjutnya, yaitu absensi, yang dimana absensi ini terdiri dari 5 atribut. Yang pertama itu jam masuk, yang kedua itu ID dosen serta ID mahasiswa dan juga ID absensi, terus ID mata kuliah serta status. Dan setelah absensi ini ada status dari absensi entitas selanjutnya ini, yaitu status absensi, yang dimana status absensi ini terdiri dari dua atribut, yaitu ID semester dan juga status. Yang berikutnya ini dosen, yang dimana di dosen ini terdapat beberapa atribut, yang dimana pertama itu ID dosen, yang kedua ini nama, yang ketiga alamat, yang keempat ini nomor HP, yang berikutnya ini tempat tanggal lahir dan juga email. Yang berikutnya itu entitas selanjutnya, yaitu jurusan, yang dimana jurusan ini terdiri dari beberapa atribut, yaitu ID jurusan dan juga nama jurusan. Lanjut ke entitas berikutnya itu kurikulum, yang dimana kurikulum ini terdiri dari beberapa atribut, yaitu atribut tahun dan juga ID kurikulum. Oke, mungkin itu saja yang perlu saya bahas. Saya kembalikan ke teman saya, Tian. Oke, sekian dari penjelasan ERD. Selanjutnya kita beralih ke penjelasan mengenai pembuatan database dan juga pembuatan tabel serta data-data di dalam database tersebut. Oke, jadi terima kasih sebelumnya Pak Buda dan juga teman-teman. Jadi di sini saya akan menjelaskan bagaimana kita membuat database-nya. Nah, untuk yang pertama, seperti yang teman-teman lihat di sini, kita membuat tabel untuk tabel mahasiswa, yang dimana di dalamnya itu terdiri dari ada ID mahasiswa, tipe datanya integer, dan dimana sifatnya itu primary key, dan juga yang kedua ada nama,
alamat dari mahasiswa itu sendiri dengan tipe datanya itu teks, nomor HP dengan tipe datanya varchar, dengan bobotnya itu 15, email, tipe datanya juga varchar, tempat tanggal lahir juga varchar, jurusan integer, QR code yaitu teks. Nah, yang kedua di sini saya membuat tabel untuk tabel dosennya, yang dimana di dalam tabel dosen itu sendiri ada beberapa atribut, diantaranya yang pertama untuk ID dosen, yang dimana sifatnya itu primary key dengan tipe data integer, nama dari dosen itu sendiri dengan tipe datanya varchar, alamat dari dosen, tipe datanya teks, nomor HP, tipe datanya varchar, email, tipe datanya varchar, tempat tanggal lahir, tipe datanya juga varchar. Nah, selanjutnya untuk tabel jurusan. Nah, untuk membuat tabel jurusan ini, di sini kita ada dua isian. Yang pertama untuk ID jurusan yang sifatnya primary key dan juga tipe datanya integer, dan juga nama dari jurusan itu sendiri dengan tipe datanya itu varchar. Selanjutnya di sini untuk tabel kelasnya, untuk pembuatan tabel kelasnya itu ada dua isian. Yang pertama ada ID kelas dengan tipe datanya integer, sifatnya primary key. Yang kedua ada kelas dengan tipe datanya itu varchar. Selanjutnya untuk tabel ruangan sendiri, di sini untuk membuat tabel ruangannya ada isian untuk ID ruangan dengan tipe datanya integer, sifatnya itu primary key. Selanjutnya ada nama ruangan dengan tipe datanya itu varchar. Oke, untuk selanjutnya untuk tabel mata kuliah sendiri ada ID mata kuliah dengan tipe datanya integer dengan sifatnya itu primary key atau kunci utama. Yang kedua ada mata kuliah, tipe datanya varchar, dan yang ketiga SKS dengan tipe datanya itu integer. Oke, selanjutnya ada tabel semester. Nah, untuk tabel semester itu sendiri ada dua juga, yang dimana isiannya itu ada ID semester dengan tipe datanya itu integer dengan sifat primary key. Yang kedua ada semester dengan tipe datanya itu varchar. Selanjutnya untuk tabel kurikulum sendiri, di sini ada ID kurikulum dengan tipe datanya integer dengan sifatnya itu primary key, dan juga tahun dengan tipe datanya itu varchar. Selanjutnya ada tabel absensi. Nah, untuk tabel absensi sendiri di sini ada beberapa atribut, yang dimana isiannya itu ada ID absensi, tipe datanya integer dengan sifatnya primary key. Ada ID mahasiswa, tipe datanya integer, ID dosen, tipe datanya integer, ID mata kuliah, tipe datanya integer, jam masuk, tipe datanya time. Nah, untuk status untuk varchar ini fungsinya itu 20. Untuk foreign key atau kunci utamanya, yang dimana ada ID mahasiswa, itu diambil dari mahasiswa dan juga ID mahasiswa. Untuk ID dosennya diambil dari data dosen, yang diambil dari ID dosen itu sendiri. Untuk ID mata kuliahnya diambil atau referensinya dari mata kuliah dan juga ID matkul. Nah, selanjutnya untuk tabel status absensi. Oke, untuk tabel status absensi itu sendiri, di sini untuk membuat tabel status absensinya ada ID absensi yang dimana tipe datanya itu integer. Untuk selanjutnya ada ID semester, tipe datanya integer. Nah, selanjutnya untuk status varchar, untuk status tipe datanya itu varchar dengan isiannya 20. Untuk primary key untuk absensinya di mana ID absensi ini diambil dari ID semester. Nah, untuk foreign key juga untuk ID absensi maksud saya diambil dari data tabel absensi. Untuk ID semester diambil dari tabel semester. Nah, selanjutnya ada relasi mahasiswa dan juga kurikulum. Nah, untuk membuat relasi mahasiswa dan juga kurikulum, isiannya itu ada ID mahasiswa yang sifatnya integer dan juga ID kurikulum. Di mana kunci hubungannya di sini yaitu ID mahasiswa dan ID kurikulum sama-sama primary key. Nah, untuk foreign key-nya ID mahasiswa ini diambil dari data mahasiswa, di mana data mahasiswa itu diambil dari ID mahasiswa. Selanjutnya untuk ID kurikulum, di mana diambil dari data
tabel kurikulum yang diambil dari ID kurikulum karena sifatnya foreign key. Nah, selanjutnya untuk relasi semester dan juga mata kuliah. Nah, untuk relasi semester dan juga mata kuliah ini, di mana diambil dari ID semester yang sifatnya integer, ID mata kuliah sifatnya integer. Nah, karena kedua ini sifatnya primary key, maka relasi antara ID semester dan juga ID mata kuliah itu di mana ID semester ini diambil dari tabel semester. Begitu juga dengan ID matkul diambil dari mata kuliah. Nah, selanjutnya relasi semester dan juga kurikulum. Untuk membuat relasi tabel antara semester dan juga kurikulum, di sini ambil dari ID semester yang sifatnya integer dan juga ID kurikulum. Nah, karena kedua ini sifatnya primary key, maka untuk foreign key-nya untuk memaparkan relasi keduanya, maka ID semester itu diambil dari tabel semester. Begitu juga dengan ID kurikulum diambil dari tabel kurikulum. Nah, selanjutnya relasi antara ruangan dan juga mata kuliah. Nah, untuk membuat tabel ruangan dan juga mata kuliah, di sini diambil dari ID ruangan yang sifatnya integer, ID mata kuliah yang sifatnya juga integer. Oke, untuk ini karena ID ruangan dan juga ID mata kuliah ini sifatnya primary key, maka relasi antara ini, ID ruangan ini diambil dari tabel ruangan dan juga ID mata kuliah ini diambil dari tabel mata kuliah. Nah, selanjutnya yang terakhir, relasi dosen, mata kuliah dan juga kurikulum. Nah, untuk membuat tabel dosen, mata kuliah dan juga kurikulum, di sini diambil dari ID dosen yang sifatnya integer, ID mata kuliah sifatnya juga integer, dan juga ID kurikulum, di mana ketiganya ini bersifat tipe data integer. Nah, karena ketiga ini primary key, untuk foreign key-nya, ID dosen ini diambil dari tabel dosen. Begitu juga dengan ID mata kuliah diambil dari tabel mata kuliah. Nah, selanjutnya ID kurikulum itu sendiri diambil dari tabel kurikulum. Oke, selanjutnya untuk data SQL-nya sendiri. Nah, di sini untuk data SQL sendiri, di mana untuk pengisiannya, yang pertama untuk mengisi data jurusan, di mana dengan tipe datanya itu ada ID jurusan dan juga nama jurusan. Di sini kita masukkan untuk jurusan yang pertama ada teknik informatika, sistem informasi, teknik elektro, manajemen, akuntansi, dan desain komunikasi visual. Yang coba kembali ke bagian atas pertamanya. Oke, yang pertama di sini kita untuk sebelum membuat isian dari setiap tabelnya itu sendiri, di sini kita untuk print SQL-nya kita sementara mematikan pengecekan foreign key agar bisa mengatur data tanpa error. Kalau teman-teman di situ ada set foreign key cek sama dengan 0. Nah, selanjutnya untuk trunk table itu sampai dengan yang kode nomor 20 di situ perintah untuk menghapus isian sementara dari tabelnya sehingga perintah yang pertama itu bisa berjalan. Nah, selanjutnya di tabel yang kode yang ke-22 itu ada set foreign key check sama dengan 1. Artinya di sini kita men-setting kembali untuk kode foreign key-nya agar kita bisa mulai untuk pengisian ulang dari setiap datanya. Oke, selanjutnya di sini saya langsung saja untuk pengisian dari untuk tabel mahasiswanya. Kita lakukan secara manual. Begitu juga dengan untuk dari data dosennya. Begitu juga dengan kelas, ruangan, mata kuliah, semester, kurikulum, absensi, status absensi, mahasiswa kurikulum, semester mata kuliah, semester kurikulum, ruangan mata kuliah, dosen mata kuliah dan juga kurikulum. Nah, mungkin di sini saya menjelaskan bagian terakhir ya. Misalnya satu dosen itu ada mata kuliah di nomor yang 11, tahun kurikulum yang diambil itu tahun 2021. Oke, mungkin itu saja dari saya. Selanjutnya mungkin dijelaskan oleh teman saya Tian. Terima kasih.
Mic, 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 mic. Oke, selanjutnya adalah penjelasan operasi yang dimana terdiri dari function, prosedur, dan juga view. Yang pertama, kita memiliki function, yakni fungsi ini memberikan informasi jurusan sesuai ID yang input. Semisal kita menginputkan suatu ID, maka sistem akan mengirimkan informasi jurusan dari ID mahasiswa tersebut. Di sini kita mulai dengan mendeklarasikan nama jurusan dengan tipe varchar, kemudian select nama jurusan nama jurusannya ke nama jurusan dari tabel mahasiswa, kemudian join ke jurusan lagi, di mana ID mahasiswa sama dengan ID mahasiswa, kemudian ulangi nama jurusannya. Selanjutnya adalah prosedur, di mana prosedur ini memberikan informasi laporan spesifik per mahasiswanya, di mana dimulai dari ID absensi, mata kuliah, diambil dari nama mata kuliah, kemudian dilanjutkan jam masuk, status, diisi sebagai keterangan, semuanya diambil dari tabel absensi, dijoinkan ke tabel mata kuliah, dan di mana ID mahasiswa tersebut sama dengan ID mahasiswa dari tabel mahasiswa sendiri. Selanjutnya adalah view, di mana view ini memberikan secara detail absensi mahasiswa, mulai dari ID absensinya, namanya, mata kuliah diambil, jam masuk dari mahasiswa tersebut, dan juga status mahasiswa atau keterangan mahasiswa pada saat hari tersebut. Selanjutnya akan dilakukan implementasi terkait function, prosedur, dan juga view. Di sini kita sudah memiliki function mengambil jurusan. Nah, di sini kita tinggal memasukkan ID dari mahasiswa tersebut. Pertama, kita melihat ID dari mahasiswanya. Semisal kita mengambil ID 103 atas nama Citra Dewi. Maka sistem akan menunjukkan jurusan dari Citra Dewi dengan ID 103, yakni jurusan yang diambil adalah teknik elektro. Kemudian kita lanjut ke prosedur, di mana pada prosedur kita memasukkan ID mahasiswa juga, semisal Citra Dewi dengan ID 103. Maka akan muncul spesifik dari data absensi mahasiswa Citra Dewi dengan ID 103, di mana ID absensinya sendiri 3, nama mata kuliah yang ditempuh yakni struktur data, dan jam masuknya adalah 7:55, dan keterangan dari Citra Dewi hadir. Kemudian untuk view-nya, ini merupakan view yang telah dibuat sebelumnya, di mana di sini menampilkan ID absensi dari setiap mahasiswa, di mana ID-nya ada 1 sampai 7, kemudian nama mahasiswanya, kemudian nama mata kuliah yang diambil, kemudian jam masuk dari setiap mahasiswa, dan keterangan dari setiap mahasiswa. Di sini bisa kita lihat di mana batas maksimal jam masuk adalah jam 8 pagi, dan dengan keterangan hadir dari Andi Saputra. Kemudian
lebih dari jam 8 pagi, maka keterangan dinyatakan terlambat. Sekian penjelasan terkait database absensi kampus kami. Kami mohon maaf jika ada kesalahpahaman, salah kata, dan juga materi-materi yang kurang jelas. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih. Terima kasih Pak.